Ini adalah neraka Korea. Ia memiliki semua 7 lantai. Sesuai dengan 7 kejahatan. Neraka gulung untuk berurusan dengan orang malas. Siapa berbohong akan dipotong lidahnya. Pembunuh akan dilepaskan ke lautan api. Jika Anda mengkhianati orang lain, Anda akan dikirim ke neraka. Kejahatan yang tidak adil akan dikunci ke dalam batu. Melakukan kekerasan akan jatuh ke dalam jurang maut. Dan terakhir dosa berbakti. Ini adalah tingkat terakhir di neraka. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, hanya sedikit orang yang meninggal bisa melewati tempat ini. Melewati 7 tingkat neraka. Hari ini, tempat ini siap untuk disambut pendatang baru yang sangat istimewa. Pria yang meninggal belum lama ini, nama ia Kim Ja-hong. Sebelum dia meninggal, dia adalah seorang pemadam kebakaran. Baru 5 menit yang lalu, dia menggendong seorang gadis kecil, melompat dari lantai 30 ke tanah, jatuh keras ke lantai beton. Gadis kecil itu tidak terluka sama sekali. Lari ke pangkuan orang tua. Ja-hong tampaknya baik-baik saja juga. Tapi dia tiba-tiba melihat tidak jauh. Ada 2 orang, seorang pria dan seorang wanita, berpakaian aneh. Dengan diri sendiri, terbaring diam di tanah. Dia baru tahu, dia sudah mati. 2 orang berdiri di sampingnya. Adalah utusan neraka. Mereka di sini untuk membawa dia ke nerakanya. Nama gadis ini adalah Hewon. Seorang pria bernama Deok-chon. Hewon sangat gembira karena Ja-hong dengan menyelamatkan orang lain. Ini adalah kematian untuk kebenaran. Kartu di tangan juga menunjukkan dia adalah pelanggan VIP di nerakanya. Harus tahu bahwa tamu VIP terakhir ke nerakanya adalah 422 tahun yang lalu. Jadi mereka sangat senang. Tapi Ja-hong masih belum bisa menerimanya bahwa dia mati. Karena di rumah dia masih punya seorang ibu yang sudah tua. Dia tidak bisa meninggalkan ibu. Seperti itunya. Ja-hong terus mundur. Tiba-tiba seluruh tubuhnya terbang ke udara. Perlahan tersedot ke dalamnya oleh pusaran besar. Aku ingin melihat wajah ibuku untuk terakhir kalinya sebelum aku pergi. Boleh tidak? Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Tapi 2 utusan itu tidak memberi dia kesempatannya. Segera setelah itu, Jo-hong telah tiba. Disebut pintu gerbang. Di sini orang mati harus melewati dalam 49 hari, melalui 7 tingkat neraka, baru reinkarnasi. Kalau tidak, mereka akan terjebak di sini, selamanya tidak boleh bereinkarnasi. Tanggung jawab para utusan adalah melakukan yang terbaik, membantu mereka bereinkarnasi. Di sini, Jo-hong bertemu salah satu utusan lain. Namanya Gang Lim. Pria ini bukan tipe yang lemah. Dia sudah berhasil membantu 47 orang bereinkarnasi. Adalah utusan terbaik. Karena Jo-hong adalah tamu VIP. Diprioritaskan untuk memasuki gerbang. Tapi setelah masuk ke sini, Deok-chon langsung tercengang. Pintu neraka pertama yang harus dihadapi Jo-hong adalah neraka untuk pembunuhan. Menurut aturan dunia bawah, 7 tingkat neraka akan muncul secara berurutan. Kejahatan yang dilakukan oleh orang mati, dari yang ringan sampai yang berat, itu juga berarti pembunuhan. Kejahatan paling ringan punya Jo-hong. Jo-hong sangat sulit dimengerti, karena dia tidak pernah membunuh siapapun. Tapi Deok-chon berkata, secara tidak langsung menyebabkan kematian orang lain, juga dihukum. Tepat pada saat ini, batu di kaki Jo-hong tiba-tiba retak. Di bawah kakinya ada lautan api. Pada pilar adalah jiwa orang berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Di depan mata dia adalah seorang hakim dengan wajah galak. Adalah orang yang beroperasi di sini, Raja Beonchung. Alasan mengapa Jo-hong harus berdiri di sini itu karena dalam kecelakaan dia udah tinggalkan rekan tim di tempat kejadian, mengakibatkan kematian orang tersebut. Ini adalah kejahatan pembunuhan tidak langsung. Tapi sebenarnya saat itu, persis apa yang kita lihat, tidak akan lama sebelum tempat ini runtuh. Pergi. Cepat pergi. Ternyata masih banyak korban lain saat itu. Masih terjebak di dalam gedung.
Dari etika profesi, Jo Hong memutuskan untuk menyelamatkan korban terlebih dahulu. Dia telah menyelamatkan 8 orang secara total. Ketika dia hendak lari untuk menyelamatkan rekan-rekannya, sudah terlambat. Walaupun dia tidak bisa mengeluarkan rekan tim Anda, tetapi dia sudah selamatkan 8 orang lain. Setelah Beon Chung dijelaskan, segera menyatakan Jo Hong tidak bersalah. Kemudian, 4 orang pergi ke pintu sebelah. Mereka pergi ke neraka menghukum kemalasan. Tempat ini akan menghukum orang mati. Waktu masih hidup tanpa usaha yang cukup kemalasan. Tidak berusaha. Orang-orang seperti itu akan dibawa ke sini, menanggung siksaan dari batu-batu yang menggelinding. Perhatikan baik-baik adegan ini. Di atas batu raksasa, ratusan ribu orang melarikan diri dengan panik. Jika malas, akan hancur. Karena semasa hidup mereka malas menatap telepon sepanjang hari, tertawa dan omong kosong. Jadi setelah mereka mati, pergi ke neraka, akan menderita hukuman yang begitu menyakitkan. Dewan Meon Suk, penjaga di sini, adalah seorang wanita tua. Terlihat sangat lembut dan murah hati. Melalui prisma, dia melihat kembali kehidupan masa lalu Jo Hong. Menemukan, dia tidak malas, tapi juga gila kerja. Tidak istirahat bahkan untuk sehari. Mengambil sarang, mengembalakan, bahkan tidak keberatan dengan bahaya untuk menyelamatkan kucing liar. Dia sangat senang dengan itu. Tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan bertepuk tangan. Juga ingin mendirikan monumen bersejarah untuk Jo Hong. Tapi saat dia bertanya, kenapa bekerja keras seperti itu? Dia langsung jawabnya, semua yang saya lakukan adalah untuk uang. Kata-kata yang baru saja terucap, semua orang di sekitar telah berubah. Karena di neraka ini, uang bukan apa-apa. Mereka yang serakah akan uang memiliki tabu besar, dan dihukum sebagaimana mestinya. Jadi dia memberi perintah, batalkan status Jo Hong, membuatnya menderita hukuman batu kilangan. Jo Hong sangat ketakutan, jatuh ke tanah. Utusan segera melompat ke dalam air. Tarik rakit kayu kembali. Gang Lim membuka prisma sekali lagi. Jelaskan pada Jo Hong. Pada siang hari ia bekerja sebagai pemadam kebakaran. Pada malam hari menyalakan api. Permisi air panas. Bahkan sampai liburan, dia juga akan pergi ke pasar untuk mengantarkan sayuran. Setiap weekend, dia pergi ke pemandian umum untuk mencuci, membersihkan. Setelah itu, jadi driver part-time. 1 orang melakukan pekerjaan punya 5 orang. Semua yang dia lakukan, semua kerjaan keras itu untuk menghasilkan uang. Karena ibu dia yang tuli dan bisu, dan adik dia selalu ingin menjadi hakim. Ketika Tuhan mendengar, hatinya melunak. Ternyata Jo Hong tidak serakah untuk uang, tetapi karena tekanan hidup. Itu sebabnya dia harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Pada akhirnya, dia kasih keputusan. Jo Hong tidak bersalah. Kemudian, 4 orang terus bergerak maju. Ingin pergi ke tingkat neraka berikutnya. Mereka harus duduk di perahu kecil, melalui hutan, baru sampai ke tempat ya. Awalnya ini adalah jalan yang aman. Siapa sangka tiba-tiba di tengah jalan terjadi hal yang tak terduga. Setan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari hutan. Serang Jo Hong dan para utusan. Deok Chon harus menggunakan sihir untuk menghancurkan tebing. Baru lolos. Dia mengatakan roh-roh jahat itu muncul di sini. Karena dalam keluarganya, seseorang telah menjadi iblis dan mati secara tidak adil. Jika tidak segera ditangani, waktu di neraka akan berlalu lebih cepat dan sangat cepat. Setan kecil juga semakin banyak muncul. Untuk menyelidiki kebenaran, Gang Lim memutuskan datang ke bumi untuk menyelidiki. Dia pergi ke rumah Jo Hong, menemukan roh jahat lainnya adalah Su Hong, adik laki-laki Jo Hong. Su Hong telah menjadi roh liar, berkeliaran kemana-mana. Tetapi Gang Lim menyelidiki kebenaran di kamp tentara dia. Ternyata,
Beberapa hari yang lalu, Suhong membawa salah satu pemula petik terbalik bertugas di malam hari. Pemula karena stres, gemetar tak henti-hentinya menyentuh peniti pistol. Suhong memutuskan memeluknya untuk menghiburnya, yang mengharapkan pistol itu tiba-tiba meledak, menembaknya di perut. Karena kehilangan darah yang berlebihan, segera dia berbaring di tanah. Orang itu kemudian muncul. Dia pikir Suhong sudah mati. Takut ini akan mempengaruhi promosinya, jadi tidak selamatkan dia. Tapi dengan pemula itu menggali kuburan Suhong, lalu beritahu pihak luar, Suhong sudah kabur, tidak tahu pergi kemana. Tapi nyata, ketika Suhong dimakamkan, kamu masih bernafas. Dia tidak mati karena peluru, tetapi meninggal karena sesak napas. Cerita Suhong membuat Gang Lim ingat kisah hidupku di masa lalu. Dia tidak ingin menghancurkan jiwa Suhong, jadi memutuskan untuk mengirimnya ke neraka untuk bereinkarnasi. Tapi karena Suhong sangat marah, selalu mengikuti pemula itu, prajurit ini juga sangat malu, mabuk sepanjang hari, dan melempar satu peta ke taman depan rumah Suhong. Setelah ibunya membukanya dan mendeteksi, di atas telah menandai satu posisi, dia segera menyadari, anak dia bukan pembelot, tetapi sudah mati. Setelah melakukan hal-hal ini, tentara memutuskan untuk bunuh diri. Suhong tahu itu bukan salahnya bahwa ini terjadi. Jadi mohon Gang Lim, selamatkan anak bodoh itu. Tapi itu tabu utusan mereka, yaitu untuk berpartisipasi dalam urusan duniawi. Suhong mengatakan jika Gang Lim mengambil tindakan, dia akan dengan patuh kembali ke neraka bersamanya. Jadi Gang Lim setuju. Potong talinya, selamatkan orang. Pada saat yang sama, menggantikan Suhong, menyampaikan kata untuk anak itu. Teruskan hidup dengan baik. Masalah Suhong telah diselesaikan. Tapi sekarang Johong ada di neraka. Menghadapi masalah yang sulit, dia muncul di neraka berbohong. Dan dituduh juga. Dewan yang di sini adalah satu gadis kecil. Tidak mendengarkan penjelasan Suhong, segera perintah, potong lidahnya. Pria ini berbohong saat masih hidup. Jadi ketika dia pergi ke neraka lidahnya terpotong. Tepat di saat genting, utusan itu muncul lagi. Buka prisma pertahanan Johong. Ternyata bertahun-tahun ini, dia selalu berbohong kepada dua orang. Johong menulis surat kepada ibunya. Berbohong kepada ibunya jika tinggal di luar sangat baik, menikah dan mempunyai anak. Untuk ibu tidak perlu khawatir tentang hidup dia. Dia juga berbohong kepada putri seorang kawan yang sudah meninggal. Mengatakan bahwa ayahnya masih hidup dan sehat, biar hati gadis itu tenang. Setelah dijelaskan, baru mengerti. Kebohongan Johong, semua adalah kebohongan yang baik. Karena itu menyatakan dia tidak bersalah. Biarkan dia pergi ke tingkat berikutnya dari neraka. Karena seluruh hidup Johong hidup dengan integritas, kejujuran, sehingga mudah untuk pergi melalui neraka pengkhianatan dan neraka yang tidak berguna. Tapi tak terduga, dia ditangkap di neraka yang kejam. Selain itu, dia tidak hanya bersalah atas kekerasan, bahwa orang yang dia pukul adalah adik sendiri. Adegan itu muncul dengan jelas. Bukti yang menguatkan, sulit untuk diperdebatkan. Tuhan kemudian mengeluarkan keputusan, menghukum Johong jatuh ke dalam jurang. Gang Lim bahkan tidak bisa kembali untuk menyelamatkannya saat ini. Tidak ada jalan lain. Dia hanya dapat meminta untuk menggunakan hukuman bertumpuk. Berarti, jika tingkat neraka berikutnya, Johong bersalah, ia tidak hanya dinyatakan bersalah dan dihukum, dan 3 utusan lainnya juga kehilangan kesempatan untuk bereinkarnasi. Tapi di dalam hati mereka semua tahu, tingkat berikutnya adalah neraka surgawi. Juga merupakan kejahatan terberat Johong. Karena, jangan. Johong mau bunuh ibu dia. Johong pukul adiknya, tapi berniat membunuh ibunya sendiri. Ini adalah kebalikan dari siapa dia. Apa yang terjadi pada akhirnya? Pada saat ini, ibu Johong ada di bumi, mengambil selembar kertas, memasuki barak.
Dia menginginkan keadilan untuk putra bungsunya, tetapi segera didorong ke tanah oleh pria itu. Pada titik ini, Su Hong kembali ke bentuk aslinya. Tepat pada waktunya untuk lewat di sana. Dan dia melihatnya. Dia tidak tahan lagi. Lebih baik berubah menjadi iblis. Juga tidak membiarkan orang lain memperlakukan ibu dia seperti itu. Kulit di wajahnya mulai membusuk. Kembali menjadi hantu. Terjadi badai pasir. Seolah ingin mengubur yang tidak manusiawi hidup itu. Kebencian dia terlalu besar. Mempengaruhi neraka. Jo Hong juga terkubur di dalam lautan pasir. Secara bertahap ditelan. Melalui pusaran, Su Hong melihat kakak dia yang terkubur di dalam pasir. Tenang secara bertahap. Jo Hong tidak terluka. Tapi sekarang, Dewa Neraka naik dari pasir. Yang melakukan keyakinan Jo Hong kali ini adalah orang yang paling kuat di sini. Raja Neraka. Hukuman. Terdakwa Kim Jo Hong bersalah. Hewon ingin membela Jo Hong, mengatakan dia melakukannya karena dia sangat putus asa saat itu. Hanya tidak punya uang untuk mengobati ibunya, dan tidak punya uang untuk membeli makanan untuk adik ia. Itu sebabnya ingin meninggalkan dunia ini bersama-sama. Apalagi pada akhirnya, dia tidak pernah melakukannya. Ibunya bahkan tidak mengetahuinya. Untuk semua orang untuk memberi hormat, Raja Neraka segera membuka prisma. Katakan yang sebenarnya, yang bahkan Jo Hong tidak tahu. Ternyata saat dia mengangkat bantalnya, ibunya udah bangun. Tapi dia sengaja berpura-pura tidak tahu apa-apa. Karena ketika dia pergi, tidak lagi menjadi batu sandungan anaknya lagi. Hidup mereka akan menjadi lebih nyaman dan gak susah. Setelah mengetahui kebenarannya, Jo Hong menjadi semakin cemas dan gelisah. Dia memohon kepada Raja Neraka, biarkan saya memberitahu ibu saya lewat dalam mimpi, saya mau minta maaf ke ibunya. Tetapi dia tidak diberi kesempatannya membaca putusan akhir. Tiba-tiba, tanah bergetar. Ada ibu Jo Hong. Tiba-tiba muncul di pasir. Ibu. Ternyata Su Hong memberitahunya ke dalam mimpi. Beritahu ibu dia lulus ujian. Menjadi hakim. Mulai sekarang pergilah ke surga untuk menghukum orang jahat. Ini terakhir kali mereka bertemu. Pada saat yang sama dia meminta ibunya untuk memaafkan perilaku Jo Hong. Anak bodoh itu. Saya merasa sangat menyesal sama ibuku. Jadi gak mau pulang ke rumah. Setiap hari bekerja untuk mendapatkan uang dan mengirimkannya pulang. Bodoh Jo Hong. Sudah menderita seperti ini seumur hidup, Bu. Su Hong. Karena ini adalah dalam mimpi, jadi ibu saya bisa mengatakan. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menyalahkan Jo Hong sebelumnya. Tapi rasakan itu karena dia. Makanya anak-anak hidup menjadi susah banget. Dia hanya membutuhkan kedua anaknya untuk hidup sehat. Udah cukup bagi dia. Jo Hong melari kepada ibu untuk peluknya. Tetapi semua udah hilang. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan itu lagi. Tidak ada kesempatan untuk memberitahunya sendiri. Maafkan saya, Tai Neraka. Jika Anda menerima pengampunan dari orang-orang di bumi, akan dibebaskan. Terdakwa Jo Hong tidak bersalah. Segera dipindahkan ke reinkarnasi. Film ini berjudul Along with the Gods. Adalah sebuah film sci-fi yang peringkat kedua di chart box office pada saat itu. Meskipun filmnya tentang apa yang orang mati lalui ketika mereka pergi ke neraka, tetapi juga menunjukkan kepada pemirsa kekuatan keintiman dan kualitas kebaikan dan kejahatan. Kematian sangat menakutkan, tapi penyesalan jauh lebih menakutkan daripada kematian. Udah cukup di sini. Film akan segera berakhir. Jangan lupa tekan like dan subscribe untuk menonton